Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa kembali dengan Prof. Roro. Dan kali ini mari kita naik perahu, ibarat nahkodanya, ibarat yang mengendalikan perahu, pemimpin mempunyai peranan yang sangat besar di dalam membawa armada ini. Mari menjadi pemimpin perawat yang mempunyai inovasi klinis untuk pengembangan kualitas dan keselamatan pasien dan serta pengembangan profesi keperawatan. Saya izin share screen. Topik hari ini adalah bagaimana kita meningkatkan kompetensi leadership dari perawat dalam inovasi klinis. Seperti yang tadi saya gambarkan, ibarat berlayar, maka nahkodanya harus kompeten. Silahkan kunjungi YouTube sharing keperawatan RR Tuti. Materi ini akan ada di YouTube beserta materi-materi yang lain. Ya, ini yang akan kita bahas. Leadership, bagaimana inovasi klinis, kemudian di saat ini dan era mendatang. Ini perlu kita kawal. Bapak Ibu pasti tahu, adik-adik, nurse seluruh Indonesia, perawat seluruh Indonesia. Leadership itu adalah action, tidak sekedar posisi. Sehingga kalau menjadi leader, maka yang diperlihatkan adalah actionnya. Bukan only as a manager. Hanya mendapatkan suatu posisi. Ya. Kondisi tantangannya sangat berat. Di mana di dunia kesehatan, terutama di hospital, tapi tidak menutup hanya di hospital, perkembangan luar biasa. Teknologi, ilmu pengetahuan, digitalisasi, bahkan alat bantu artificial intelligence, kemudian tim profesi yang lain yang selalu juga berkembang. Lalu bagaimana pertanyaannya untuk keperawatan? Begitu banyak inovasi dituntut agar semuanya menuju ke quality, tetapi tetap safety. Nah, tantangan yang lainnya, perubahan demografi, khususnya di Indonesia, semakin banyak lansia. Tentunya kalau ada lansia, tidak hanya sekedar demografinya, tetapi bagaimana mengawal lansia-lansia ini mempunyai kualitas hidup. Dan kita tahu masih PR generatif dan penyakit non-generatif. Ini banyak sekali. Belum lagi juga pertumbuhan dari angka kelahiran juga tinggi. Masalah ibu dan anak. Tentunya coverage dari keperawatan tidak hanya yang kuratif, maka harus dimulai preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Mencakup seluruh dari mulai rentang sehat sakit dan seluruh siklus kehidupan. Dari mulai prakonsepsi, kehamilan, anak, bayi, anak, remaja, dewasa, sampai lansia, sampai akhir hayat. Terbayangkan ini adalah responsibility perawat. Mengapa? Karena perawat secara jumlah itu jumlahnya paling banyak di Indonesia. Nah, tinggal kita harus menguatkan kualitas melalui kompetensinya. Dan kita tahu juga bahwa di dalam proses perkembangan ini butuh suatu talent management, leadership manajemen yang handal,
penuh inovatif, melihat ke depan. Tidak boleh hanya menengok di belakang. Belakang adalah pembelajaran. Saat ini adalah yang kita action. Dan yang ke depan itulah yang harus kita kawal. Ya. Nah, ini contoh-contoh di luar. Inovasi sudah semakin banyak, model-model bantuan teknologi, sampai robot, sampai semua digitalisasi. Jangan sampai ini menjadi ancaman bagi perawat. Apakah perawat ini akan malah ditinggalkan, digantikan oleh robot? Seharusnya tidak. Karena tadi perawat adalah bagaimana berhubungan dengan klien. Bagaimana touch fisik antara perawat dan keluarga, pasien, lingkungannya. Di dalam konteks ini dibantu dengan teknologi. Itulah kompetensi yang akan kita diskusikan. Bagaimana memupuk perawat ini menjadi kompeten, penuh inovasi, sehingga bisa mengawal tatanan klinis menjadi lebih baik, lebih berkualitas, dan selektif. Ini contoh-contoh kalau ini adalah tentang sistem informasinya, sehingga otomatik kita dapat suatu bantuan keputusan. Nah, tantangannya bisa menganalisis atau tidak. Nah, inilah dibutuhkan benar-benar suatu kemampuan, kompetensi, leadership, baru kemudian bagaimana leadership ini menggunakan teknologi, kemudian juga tidak hanya sekedar menggunakan, bagaimana menganalisis, menggunakan untuk pengembangan baik edukasi, riset, maupun praktis. Ini sangat luar biasa. Tantangan kita bersama. Oke. Nah, bagaimana American Organization for Nursing Leadership membuat suatu panduan terhadap yang namanya core kompetensi leader. Setiap perawat harus punya kemampuan leadership, apalagi seorang manajernya. Jadi di dalam AONL ini tahun 2022 disampaikan setiap leader itu harus menguasai 5 domain ini. Disebutnya core kompetensi. Leadership pasti ya. Bagaimana kepemimpinan di dalam profesionalisme, communication dan relationship management, business skill and principle, knowledge of the healthcare environment. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, di dalam core kompetensi ini, sebagian ini saya ambil yang relevan dengan konteks yang kita diskusikan. Di kompetensi komunikasi, bagaimana berkomunikasi efektif. Komunikasinya menggunakan strategi yang cantik. Kemudian kemampuan manajemen konflik, serta bagaimana bisa memandang dengan konstruktif positif. Berpikir adaptif. Nggak bisa kita bilang ngapain sih kita mau EMR dan sebagainya. Orang seperti ini juga jalan, kemudian juga nggak ada dampaknya terhadap kesejahteraan dan sebagainya. No, harus berpikir adaptif. Perubahan manajemen harus dilakukan terus-menerus ke arah perbaikan. Dan leader harus benar-benar memahami keberagaman. Ini hati-hati kalau leader pengennya hanya dia yang jadi matahari. Pengennya dia saja yang didengarkan. Ini belum menjadi
leader yang baik. Kemudian pengambilan keputusan, transformasi, dan inovasi. Ini ada di EONL ini. Harus benar-benar sudah melakukan perubahan. Karena yang lalu, saat ini, dan ke depan itu adalah hal yang sangat penting bagi seorang leader. Jadi tidak hanya PW di sini, yang penting saya sudah ada sebagai pemimpin, sebagai manajernya, tapi saya tidak punya the future itu seperti apa. Saya juga tidak mau melihat dari belakang ke belakang, hanya the existing. Nah, ini nggak bisa. Maka ini ditransformasi. Kemudian transformasinya tentang apa? Asuhan. Asuhan yang seperti apa? Jangan kita bilang wah, 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 wah. Tapi kita tidak memperhatikan dari sisi ekonomis. Quality and ekonomis berjalan dengan baik. Dan sesuai kebijakan. Menjamin keselamatan, passion, dan kualitas. Dan inovasi ini terus dikawal dengan suatu proses yang baik, evidence based practice. Sehingga juga seorang pemimpin benar-benar punya kemampuan manajemen strategik, accountability profesional. Jadi punya benar-benar kemampuan memutuskan, tanggung jawab, tanggung gugat, memperhatikan financial management, kemudian selalu mempelajari ya tadi. Yang lalu adalah pembelajaran, reflective practice. The existing action, do the best. Dan the next adalah merencanakan yang paling baik. Semuanya itu benar-benar soft skill. Harus diasah. Dengan foundation thinking. Kenapa? Suatu actionnya bukan alat biasa, bukan karena A, bukan karena B, karena politik, enggak, tapi foundation thinking. Berbasis understanding knowledge. Kemudian juga kemampuan di dalam mengelola HRD, Human Resource Development, dan pengembangan karir. Sehingga akuntabilitas personal dan profesional itu bisa membawa perahu armada ini menuju ke arah tempat yang baik. Ya, ini ada di AONN. Nah, seakan bagaimana ya ini mungkin ke depan perlu dibentuk leadership camp, dan seterusnya. Karena mungkin kalau kita menyampaikan teori leadership, ada yang memang dari bawaan ya. Kemudian ada yang saya coba agak ada sedikit gangguan. Ada yang bentuknya situasional. Tentunya ini harus dikawal Bapak Ibu. Bahwa sebenarnya kalau dari teori kepemimpinan itu yang ada yang bawaan, tapi juga ada yang situasional. Jadi artinya itu dibawa dengan dibentuk secara secara situasi. Sehingga leadership ini bisa ditingkatkan. Setiap perawat yang masuk terus benar-benar dikawal untuk leadership-nya. Kalau kita lihat bagaimana pengembangan profesional berkelanjutan di sini, saya melihat masih ada yang mungkin perlu dikuatkan.
Misalnya ini pada PK1 yang kaitannya inovasi ada di mana ya untuk menguatkan inovasi. Untuk menguatkan leadership itu seperti apa? Mungkin ada dimasukkan di caring leadership. Bagaimana mengambil keputusan mungkin di setiap asuhan. Jadi kalau kita merujuk pada peningkatan kompetensi, coba kita ikutin yang ada di PMK 40, tetapi tambahkan muatan leadership. Dan leadership ini bukan teori, tetapi dibangun. Bagaimana diberikan kesempatan untuk berbicara, kesempatan untuk memutuskan, kesempatan untuk bertanya, kesempatan untuk memberikan solusi, kesempatan melihat ke depan. Dan itu peran manajer. Khusus di inovasi, kita lihat nih di dalam PMK 40. Setiap level tahap PK itu sebenarnya sudah ada. Dimulai dari PK2. Untuk berinovasi, salah satunya adalah melalui praktik berbasis bukti. Riset. Kemudian ini untuk nursing informatics, kemampuan manage data. Sehingga searching literatur. Sehingga tahu di luar itu seperti apa. Seorang perawat tidak boleh hanya hari ke hari, waktu ke waktu rutinitas. Itu sangat menyedihkan. Selevel PK3 ya sudah harus advance. Jangan hanya tentang nursing care-nya, tetapi bagaimana menjadi agen pembaru. Ini inovasi loh, untuk meningkatkan kompetensi dan harus bentuknya sosialisasi atau pelatihan dan sebagainya. Kemudian sudah mulai juga luar biasa kalau kemampuan komputernya juga baik, dia searching banyak, bisa men-searching jurnal-jurnal yang reputasi, dia akan mendapatkan suatu pengetahuan yang baik sehingga ini bisa dijadikan evidence based practice, memilih mana yang the best untuk diimplementasikan sampai pada penelitiannya. Jadi seorang perawat harus meneliti karena disitulah sumber dari suatu inovasi. PK4 lanjut lagi praktik berbasis bukti lanjutan, bahkan dia harus sudah publish, masuk kepada seminar, jurnal, baik nasional maupun internasional. Secara situasional, kalau ini dilakukan, maka leadership inovasi ini berjalan. Tapi kalau hanya kaitannya datang pagi, sore, malam, gantian shift, no, tidak akan berkembang. PK5 sampai riset clinical trial, eksperimen, quasi eksperimen. Ikutin minimal PMK 40. Itu untuk mengembangkan suatu kompetensi. Saya yakin bisa. Bapak, Ibu, nurse, semuanya sebagai pengawal, leader-leader di keperawatan adalah armada dari keperawatan. Ciptakan budaya, bukan iklim. Bukan saya, tetapi yuk kita sebagai sesama profesi keperawatan. Adik-adik yang masih sekolah atau mungkin juga ada yang baru masuk, baru lulus, Anda adalah leader di masa depan. Harus bisa melihat ke belakang sebagai pembelajaran, lakukan yang terbaik sebagai action. Katanya leader adalah posisi, tidak hanya sekedar posisi, tetapi action. Dan the next harus memikirkan 2 tahun lagi saya akan, 3 tahun lagi saya sebagai apa, 4 tahun saya harus dikenal oleh siapa.
Jadi jawab 5W1H. Mengapa saya harus berkembang? Karena saya dibutuhkan oleh negara. Saya dibutuhkan oleh masyarakat. Maka apa yang harus saya lakukan? Tadi. The last, current situation, saat ini, dan the next. Pembelajaran, action, dan strategic planning. When? Anda harus buat suatu planningnya. Apa sih yang misalnya, saya mau membuat rumah sakit saya ini menjadi unggulan perawatan psikiatri. Kapan itu? Di Kalimantan Selatan? Berarti di mana? Kapan itu tercapai? Dan bagaimana? Karena yang penting bukan hanya angan-angan, tapi how, actionnya bagaimana. Kemudian lakukan evaluasi. Ini berapa tahun the future ini kita harus mencapai itu. Nah, itulah yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi. Kesimpulannya, kita harus punya network. PR kita semua. Dikawal oleh nurse manager, harus mengawal dari domain, dari leadership. Harus benar-benar mampu ke depan ini untuk inovatif, communication and relationship building, organization alignment culture. Jadi culture-nya, situasinya harus benar-benar dibangun yang positif dengan suatu leadership yang baik, profesional practice environment, kemampuan bisnis skill, ingat tadi, ekonomi, dan relationship with self. Kita pun juga harus bagaimana mengimprove diri, kemudian work-life balance itu tetap harus. Indonesia in the future menjadi tantangan kita bersama. Keperawatan di masa datang ada di tangan adik-adik nurse perawat yang ada di sini. Dan kita sama-sama mengembangkan kompetensi leadership untuk kualitas klinis dan juga peningkatan profesional keperawatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.